Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rigi Yoga Sumarta dengan NIM 2310 512060 dari program studi S1 Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan judul Pendugaan Parameter dan Uji Hipotesis Rata-rata Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik FIK UPN Veteran Jakarta berdasarkan data sampel. Jadi, analisis ini itu dilakukan, menggunakan data sampel yang diambil dari dataset evaluasi layanan oleh mahasiswa atau bisa disebut dengan ELOM. Dan melalui analisis statistik ini, saya ingin mengetahui gambaran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap, layanan akademik berdasarkan data yang diperoleh. Dan secara khusus, penelitian ini, setelah menentukan variabel yang akan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis penelitian. Dan pada penelitian ini, itu digunakan nilai hipotesis atau mu nol itu sebesar 3,00 sebagai nilai pembanding. Nilai tersebut dipilih karena pada instrumen ELOM, skor kepuasan berada pada rentang 1 sampai 4. Sehingga angka 3 itu digunakan sebagai batas kategori yang cukup. Melalui nilai acuan ini, itu dapat diuji apakah rata-rata kepuasan mahasiswa sudah berada di atas kategori atau belum. Dan berdasarkan nilai acuan tersebut, hipotesis yang digunakan adalah yang pertama itu adalah hipotesis hipotesis nol atau H0 itu menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa itu kurang dari atau sama dengan 3, yang artinya rata-rata kepuasan mahasiswa itu belum lebih dari kategori cukup. Sedangkan hipotesis alternatif ya atau HA itu menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari 3. Artinya rata-rata kepuasan mahasiswa sudah berada di atas kategori cukup. Karena tujuan penelitiannya adalah membuktikan apakah rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari 3, maka digunakan uji T, uji sampel satu arah kanan, dengan tingkat signifikansi atau alfa menengah 5%. Pada pengujian selanjutnya nanti keputusan akan ditentukan dengan membandingkan nilai T hitung, dengan T-table, dan kemudian dikonfirmasi menggunakan nilai p-value. Dan apabila T hitung lebih besar daripada T-table atau p-value lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis nol akan ditolak. Dan apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa H0 itu ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik memang lebih dari kategori cukup. Bisa dilihat dalam tabelnya, ini adalah merupakan hasil dari statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif ini itu bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran umum mengenai karakteristik data sampel sebelum melakukan analisis yang lebih lanjut seperti pendugaan parameter dan uji hipotesis. Dan pada penelitian ini statistik deskriptifnya itu dihitung menggunakan 30 data sampel yang telah dipilih sebelumnya. Dan berdasarkan hasil dari perhitungan, diperoleh nilai rata-rata atau min-nya itu sebesar 3,2333. Dan nilai ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan mahasiswa itu berada di atas nilai acuan 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas mahasiswa memberikan penilaian yang baik terhadap layanan akademik Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya diperoleh nilai eh, median. Nilai median sebesar 3,375. Nilai median ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata dan menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu memberikan kepuasan yang relatif tinggi. Dengan kata lain, lebih dari separuh responden itu memberikan nilai yang berada di sekitar atau di atas nilai tersebut. Kemudian diperoleh juga standar deviasi sebesar 0,5607 kalau dibulatkan ke atas. Standar deviasi ini itu digunakan untuk melihat tingkat penyebaran datanya. Dan nilai ini menunjukkan bahwa variasi penilaiannya antar responden itu nggak terlalu besar. Sehingga jawaban yang diberikan relatif konsisten, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan tingkat kepuasan. Dan selain itu, ada juga nilai minimum yang sebesar 2,25 yang menunjukkan bahwa masih
terdapat responden yang memberikan penilaian di bawah kategori cukup. Sebaliknya, nilai maksimumnya sebesar 4, yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap pelayanan akademik. Di sini saya akan menunjukkan sebuah grafik, dan grafik ini itu terlihat bahwa sebagian besar nilai kepuasannya berada di sekitar nilai rata-ratanya. Sehingga itu dapat menunjukkan bahwa mayoritas responden itu memberikan penilaian yang relatif baik terhadap pelayanan akademik. Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa itu memberikan tingkat kepuasan yang baik terhadap pelayanan akademik. Namun, adanya nilai minimum sebesar 2,25 itu menunjukkan masih ada beberapa responden yang memberikan penilaian lebih rendah, sehingga masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan kualitas layanan pada aspek-aspek tertentu. Langkah selanjutnya ini adalah melakukan sebuah pendugaan parameter. Tujuan dari pendugaan parameter ini itu memperkirakan rata-rata kepuasan mahasiswa pada seluruh populasi itu berdasarkan data sampel yang telah diambil. Dan karena analisis hanya menggunakan 30 responden sebagai sampel, maka rata-rata populasinya tidak dapat diketahui secara langsung. Dan oleh karena itu digunakan sebuah interval kepercayaan untuk memberikan perkiraan rentang nilai rata-rata populasi. Pada penelitian ini itu digunakan interval kepercayaannya sebesar 95%, yang artinya dengan metode pengambilan sampel yang sama, kita memiliki tingkat keyakinan 95% bahwa interval yang dihitung itu mampu memperkirakan rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi. Dan bisa dilihat pada tabel berdasarkan hasil perhitungannya, itu diperoleh rata-rata sampelnya atau meannya itu sebesar 3,233 dengan standar deviasinya sebesar 0,5607 dan jumlah sampelnya itu sebanyak 30 responden. Dan selanjutnya dihitung standar error yang sebesar 0,12104. Dan standar error ini itu untuk menunjukkan tingkat ketelitian rata-rata sampel dalam mewakili rata-rata populasi. Dan kemudian berdasarkan nilai T-table itu sebesar 2,0452. Diperoleh margin of error sebesar 0,2094. Margin of error itu menunjukkan batas kesalahan yang masih dapat ditoleransi dalam proses pendugaan rata-rata populasi. Dan menggunakan nilai tersebut, interval kepercayaan 95% yaitu batas bawah itu sebesar 3,024 kalau dibulatkan ke atas. Dan batas atasnya sebesar 3,443. Dan hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi itu diperkirakan berada pada rentang 3,024 hingga 3,443 dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan hal ini itu penting untuk diperhatikan. Ada adalah seluruh rentang intervalnya itu berada di atas nilai acuan 3. Hal ini memberikan sebuah indikasi bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi itu cenderung berada di atas kategori yang cukup. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik secara statistik itu lebih besar dari nilai acuan 3. Sebelum melakukan sebuah perhitungan, hipotesis ini digunakan itu adalah yang pertama itu adalah hipotesis nol atau H0 itu menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa kurang dari atau sama dengan 3. Sedangkan hipotesis alternatif ya atau HA-nya itu menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa itu lebih besar dari 3. Karena penelitian ini itu untuk membuktikan bahwa rata-rata kepuasan lebih besar dari nilai acuan, maka digunakan uji T, satu sampel satu arah kanan, dengan tingkat yang signifikansi sebesar 5%. Dan bisa dilihat pada tabel berdasarkan hasil perhitungannya,
diperoleh rata-rata sampelnya sebesar 3,233, standar deviasinya 0,567, jumlah sampelnya 3, serta standar errornya itu sebesar 0,1024. Dari data tersebut itu diperoleh nilai T hitung sebesar 2,2794. Kemudian dengan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar 29 dan taraf signifikansi persen untuk uji satu sisi itu diperoleh nilai T-table sebesar 1,7081. Dan langkah berikutnya adalah membandingkan kedua nilai tersebut. Jadi bisa dilihat T-hitung itu lebih besar daripada T-table. Karena berada di area penolakan H0, maka berdasarkan metode perbandingan nilai T, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol itu ditolak. Selain menggunakan perbandingan nilai T, keputusannya juga diperkuat lagi menggunakan nilai p-value. Berdasarkan hasil perhitungan p-value-nya ini sebesar 0,0151 jika diberikan ke atas. Karena nilai p-value-nya ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05, maka keputusan diperoleh tetap sama, yaitu hipotesis nol ditolak. Penolakan hipotesis nol ini menunjukkan terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik memang lebih besar dari kategori cukup atau lebih besar dari nilai acuan 3. Hasil ini juga konsisten dengan analisis sebelumnya pada statistik deskriptif yang diperoleh rata-rata sebesar 3,23, sedangkan pada pendudukan parameter itu seluruh interval kepercayaannya berada di atas 3 semua. Dan dengan demikian, ketiga metode analisis ini memberikan kesimpulan yang saling mendukung. Berdasarkan kesimpulan hasil tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik UPN Veteran Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta itu berada di atas kategori cukup. Baiklah, jadi berdasarkan hasil statistik deskriptif itu diperoleh rata-ratanya kepuasan sebesar 3,23 yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan mahasiswa itu di atas kategori cukup. Dan selanjutnya melalui pendugaan parameter itu menggunakan sebuah interval kepercayaan 95% diperoleh rentang nilai 3,024 hingga 3,443. Seluruh rentang interval tersebut berada di atas nilai acuannya yaitu 3, sehingga memberikan keyakinan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi itu cenderung berada di atas kategori cukup. Kemudian hasil dari uji T itu juga menunjukkan bahwa nilai T hitung itu sebesar 2,2794. Itu lebih besar daripada T table yang sebesar 1, komaan. Dan serta nilai P value-nya itu sebesar 0,0151, itu lebih kecil daripada tingkat signifikannya 0,05. Dan oleh karena itu, hipotesis nol itu ditolak. Sehingga terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa itu em, memang lebih besar daripada kategori cukup. Dan secara keseluruhan, tiga metode analisis ini, statistik deskriptif, pendugaan parameter, dan uji hipotesis, itu memberikan hasil yang sama atau hasil yang konsisten. Meskipun demikian, masih ada beberapa responden yang memberikan penilaian di bawah kategori cukup. Oleh karena itu, fakultas itu diharapkan dapat terus melakukan sebuah evaluasi dan peningkatan terhadap aspek layanan yang masih memperoleh nilai yang rendah. Dan demikianlah hasil dari presentasi hasil analisis statistik saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau miss dalam analisisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.